Assalamualaikum. Good morning, student. How are you today? Anak-anak, sekarang kita belajar tentang bahasa Inggris. Siapkan buku kalian dan pensilnya. Awas, ditulis di buku. Aldir, Adil, Ajis, Pahrul, Arapa, jangan males ya, ditulis, jangan cengesan, belajar yang benar. Oke, kita mulai. Ready. What time is it now? Sekarang kita membahas tentang waktu. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang waktu. Bagaimana sih cara menyatakan waktu dalam bahasa Inggris? Atau bagaimana sih cara membaca jam dalam bahasa Inggris? Let's study together. Telling time atau menyatakan waktu. Untuk menyatakan waktu dalam bahasa Inggris, kita bisa memakai dua cara. Yang pertama, ada digital. Yang kedua, ada klasikal. Menyatakan waktu dengan digital sangat mudah. Example, sebagai contoh, yang pertama, jam 10.30. Kalian udah belajar kan tentang number? Ya, 10 itu apa? 10. Lanjut, 30 apa? 30. Jadi, jam 10.30 yaitu it is 10:30. Contoh yang kedua, ada jam 8.45 menit. 8 itu apa? 8. Pinter. Nah, 45 apa? 40 apa? 40. Kalau ditambah henti berarti itu 40. Berarti ini tambah 5 jadi 45. Ya, pintar. Sekarang dikasih contoh satu lagi. Ya, ketiga. Jam 6.15. 6 apa? 6. Ya. 15. 15. It is 6:15. Mudah kan? Coba tulis kembali di buku kalian ini. Ini baru menggunakan cara yang pertama, yaitu cara digital. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu klasikal. Tulis dulu ya. Cara yang kedua, untuk menyatakan waktu dalam klasikal kita harus membaca dari menit, setelah itu membaca ke jam. Sebelum lanjut ke contoh, di sini ada 4 catatan. Yang pertama, jika jamnya tepat atau jarum panjangnya ada di angka 12, berarti menggunakan o'clock. Yang kedua, jika jamnya lewat setengah atau 30 menit atau jarum panjangnya ada di angka 6, berarti menggunakan half past. Yang ketiga, jika jamnya itu kurang, menggunakan to. Yang keempat, jika jamnya lebih, berarti menggunakan past. Untuk mempermudah, di sini Ibu sediakan gambar. Nah, ini gambarnya. Sebelum ke contoh, maka itu kalian harus gambar dulu terlebih dahulu agar lebih mempermudah dalam mengerjakan contoh-contoh soal pada klasikal. Gimana Ciko? Udah nulisnya? Yuki, Yuda, Haikal, jangan males. Langsung lanjut ya. Setelah menggambar,
Coba perhatikan. Dari angka 12 sampai 6 kita menggunakan pas. Oke, diulang. Dari 12 sampai 6 kita menggunakan pas. Nah, sekarang dari 6 ke 12 kita menggunakan to. Diulang lagi. Dari angka 6 ke angka 12 kita menggunakan to. Ingat ya anak-anak, yang dibaca itu menitnya dulu, lalu jamnya di dalam classical ini. Contoh yang pertama, jika lewat setengah, jarum panjangnya ada di angka 6 atau lebih 30 menit. Untuk classical, yang dibaca pertamanya itu yaitu menitnya dulu. Udah menit baru jamnya. Ingat, apa dulu? Menitnya, lalu jamnya. Lebih 30 menit menggunakan half fast. Berarti di situ apa? 30 menit, half fast ya. It is a half fast. Itu menitnya. Udah menit apa? Jam. Ya. Setelah menitnya lalu jamnya. Di situ jam berapa? Jam 7. Pinter. Bahasa Inggrisnya 7 apa? 7. Berarti it is a half past 7. It is a half past 7. Lanjut ke contoh yang kedua. Jam 9.30 menit. Jam 9.30 menit. 30 menitnya apa? Half past. It is a half past. Bahasa Inggrisnya 9 apa? 9. Ya, bahasa Inggrisnya 9, 9. Berarti it is a half past 9. Sekali lagi, it is a half past 9. Lanjut, jika jamnya lebih atau jam 1 lebih 10 menit. Kita kembali lihat gambar yang tadi. Lebih 10 menit itu berarti jarum panjang ada di angka 2. Lebih 10 menit itu berarti jarum panjang ada di angka 2. Itu berarti pakai fast. Kalau lebih itu pakai fast. It is a 10 pas, kan itu lebih 10 menit. 10 10, pasnya kan lebih. Jadi it is a 10 fast. Jamnya berapa? Jam 1. 1 apa? 1. It is a 10 past 1. Oke. Contoh selanjutnya dari lebih, yaitu jam 11.15 menit. Kembali lagi kepada gambar yang tadi. Lebih 15 menit itu berarti ada di angka 3. Lebih 5 menit itu berarti ada di angka 3. Kalau menuliskan atau membacakan dari jam lebih ini, yaitu menit dulu baru ke jam, menit lalu ke jam. Jika jarum panjangnya dari angka 3, kan lebih 5 menit itu angkanya 3, maka dibacanya quarter past. It is a quarter past. Quarter past. Jamnya berapa itu? Jam 11. 11 bahasa Inggrisnya apa? 11. It is a quarter past 11. Jika jamnya kurang, misalnya jam 3.45 menit atau jam 4 kurang 15 menit. Kurang dari 15 menit berarti jarum panjangnya ada di angka 9. Kita kembali ke gambar yang tadi. Jarum panjang angka 9 berada di quarter to. Kalau kita menuliskan kepada rumusnya apa? Menitnya dulu, lalu jamnya. Ingat, menit lalu jam. It is a quarter to. Berapa itu jamnya apa? Jam 4. Kan 4 kurang 15 menit.
It is a quarter to 4. Lalu selanjutnya jam 12.40 atau jam 1 kurang 20 menit. Jam 1 kurang 20 menit. Kurang 20 menit ini berarti jarum panjangnya berada di angka 8. Jarum panjang berada di angka 8 berarti pakai 22. Menitnya dulu, baru jamnya. Ingat, menit dulu, lalu jamnya. It is a 22. Jamnya kan jam 1 kurang 20 menit. Jam satunya apa? 1 bahasa Inggrisnya 1. Berarti it is a 22:1. Alhamdulillah, materi bahasa Inggrisnya tentang waktu ini telah disampaikan. Semoga kalian memahaminya. Harus memahaminya. Jika tidak ada yang ditanyakan atau ada yang ditanyakan, langsung saja di WhatsApp grup. Ibu, saya mau menanyakan tentang ini. Kenapa? Bagaimana? Ingat, absennya dulu di grup pakai lewat foto dan seragam. Lalu, ini ada tugas di akhir. Selamat mengerjakan.